Walaupun saya diberhenti dari ASN, saya bersumpah di atas Al-Quran, Pak, tetap saya bulat untuk mencalon jadi kepala desa. Wow, ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Desa Gunung Pelawan kenal ibu nggak, Bu? Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Selamat datang Ibu Suyat. Betul, Bu? Betul. Suyatni, Suyat atau siapa ini? Suyatni. Suyatni, panggilan Suyat. Suyat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Ngopi Batok kedatangan tokoh yang luar biasa. Tamu ataupun bintang tamu perdana, perempuan, wanita yang luar biasa. Khusus kami datangkan ke studio kami dikarenakan beliau satu-satunya di antara 18 orang calon kades se-Kecamatan Belinyu yang merupakan perwakilan dari perempuan, Ibu Suyatni. Ini luar biasa. Sebetulnya siapa ya Ibu Suyat ini ya? Saya adalah warga Stasiun 6, tepatnya Kampung Stasiun 6, Dusun Air Anget, Desa Gunung Pelawan. Dusun Air Anget ini ya? Iya. Desa Gunung Pelawan. Iya. Sekarang sudah ditetapkan oleh panitia Pilkades sebagai calon kepala desa Gunung Pelawan nomor berapa ini, Bu? Nomor 3. Ada simbol tangannya nggak? Iya, nomor 3 ya. Iya. Ibu Suyatni nomor 3. Kira-kira orang sedesa Gunung Pelawan kenal Ibu nggak, Bu? Kenal dekat. Yakin, Bu? Yakin. Kenapa bisa kenal Ibu? Saya bertugas di situ selama 23 tahun menjadi Sekdes Gunung Pelawan, Pak. Hah? 23 tahun Menjadi Sekdes Gunung Pelawan. menjadi Sekdes Gunung Pelawan. 23 tahun bukan waktu yang singkat tentunya. Itu berapa kepala desa, Bu? 5. 5 kepala desa. Iya. Jadi Ibu menjadi Sekdes mendampingi 5 kepala desa dalam rentang waktu 23 tahun. Iya. Berarti sebetulnya bukan orang asing bagi pemerintah desa Gunung Pelawan ya. Iya. Tapi dengar-dengar katanya Ibu ini sekarang ASN ya. Iya. Kok bisa? Karena saya ingin memajukan desa saya yang selama ini terpendam dari hati saya. Sudah 6 tahun saya ingin merintis desa saya agar tetap maju. Jangan seperti ini sekarang lagi melempem. Oh, jadi walaupun ASN ya, Ibu pengen maju nih jadi kades karena itu. Iya. Oke, jadi ada sesuatu yang memanggil Ibu atau mendorong Ibu untuk kembali ke desa ya. Iya. Sekarang ASN PNS di Kecamatan Belinyu. Iya. Udah berapa tahun, Bu? PNS? 6 tahun. PNS. Iya. Dulunya karena perubahan aturan ya. Iya. Sekdes diangkat menjadi PNS. Setelah itu PNS-nya dibawa ke kecamatan. Iya. 6 tahun di kecamatan, sekarang mau kembali lagi ke desa. Iya. Kira-kira dengan kondisi yang udah 6 tahun di kecamatan, tidak ada lagi di desa, yakin menang gak, Bu? Yakin seyakin-yakinnya, Pak. Yakin seyakin-yakinnya menang, Iya. walaupun sayangnya laki-laki semua ya. Iya. Yakin menang. Yakin. Lawannya salah satunya ada petahana loh, incumbent ini. Yakin menang? Yakin, insya Allah, Pak. Yakin menang. Kalau boleh tahu target ini berapa sih DPT Gunung Pelawan? 2015. 2015 orang.
Dari 2015 kira-kira target suara yang diperoleh berapa ini? Bisa mencapai 75%, Pak. 75%. Iya, Karena Gunung Pelawan bukan tempat baru ya. bukan. Semua orang rata-rata kenal lah ya. Kenal, Pak. Kenal dengan Ibu Suya. Iya. Tapi orang Desa Gunung Pelawan udah tahu belum Ibu mau nyalon? Sebelumnya belum tahu. Sekali saya pendaftaran langsung dan tertera nama saya Di Balehu ya? Baleho, ya baru orang tahu saya menyalon. Oh, tapi jangan-jangan di saat orang tahunya sudah di ujung, sebagian orang sudah ada kontrak politik sama calon-calon tertentu. Nggak ada. Enggak mungkin, Pak. Enggak Masyarakat lebih dekat dengan aku, lebih dekat, lebih tahu akunya bagaimana, Begitu. sayanya bagaimana ya. Begitu ya. Iya, Jadi yakin sekali ini sepertinya. yakin, Pak. Insya Allah. Yang pasti kami juga berdoa. Ya, Mudah-mudahan amin. Ibu diberikan kemudahan ya. Ibu, persiapan saat ini gimana? Kan udah nggak lama lagi nih. Paling 6-7 minggu lagi lah. Persiapan saya sudah siap, Pak. Lahir batin Ada timnya. ada, Ada timnya. ada timnya, Pak. Oh, berarti tim udah bergerak semua. Sudah, Sudah. sudah. Di era Ibu kan Ibu 23 tahun menjadi sekdes ya. Iya, Sekdes itu otaknya ataupun yang menggerakkan desa. kantor Iya, ya. kantor desa. Anggaran di era-era itu masih sangat minim ya. Iya, Sedikit sekali. iya. Gaji berapa? 3 bulan sekali? Dulu. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Gaji pertama saya masuk bekerja di Desa Gunung Pelawan tuh 80.000, Pak. 80.000. Ya, Tahun Pak. berapa itu? Tahun 92. 92. 92 ya. Iya. Setelah itu berproses lain sebagainya. Ibu sempat dalam situasi bahwa dana desa sudah dikucurkan. Sempat ya, sudah melewati undang-undang desa yang terakhir ya. Iya. 2014. Ibu Iya. keluar tahun berapa sih dari desa? 2015. Oh, 2015 ya. Ya, 2015. Oh, berarti awal-awal 2016. undang-undang desa ya. Pasti ada sedikit perbedaan lah ya di saat era Ibu dengan 6 tahun terakhir. Ini pasti situasinya berbeda. Perbedaan. Karena Ibu tahu proses perencanaan dari 23 tahun yang lalu sampai 6 tahun yang lalu. Menurut Ibu, kondisi saat ini apa sebetulnya yang Ibu harapkan dari Desa Gunung Pelawan sebetulnya? Saya hanya ingin memajukan Desa Gunung Pelawan yang lebih maju dari sekarang, Pak. Itu aja. Iya, Nggak muluk-muluk ya. enggak perlu muluk, Pak. Yang penting ada kepastian. Ada kepastian. Ya. Di Gunung Pelawan kan ada beberapa kelompok besar ini Bu. Stasiun 6 dimayoritasi oleh Melayu Bangka ya. Iya, ada juga dari Jawa. Ada Jawa juga ya. Tapi di ujung sana ada komunitas dari Batak. Ada juga di Parit 14-nya ada etnis Tionghoa ya. Iya, Di dalam sana ada etnis Jawa. Jawa sama juga Tionghoa, Pak. Tionghoa juga Iya. ya. Jadi beberapa suku besar ada di Gunung Pelawan. Iya. Kalau menurut Ibu kondisi ini harusnya bersatu ya? Iya. Yakin nggak Ibu kalau Ibu jadi kades, karena kan Ibu perempuan, bisa nyatukan orang-orang itu? Bisa. Kita akan mengadakan pertemuan, misalnya di desa ini kita gabung semua dari suku Batak, Jawa, Tionghoa, kita gabung. Kemungkinan dia orang mau, Pak, kalau saya yang bergerak kayak gitu. Udah disampaikan ke mereka. Kemarin saya sewaktu jadi sekdes, Iya. saya pernah melakukan kayak gitu. Oh. Tetap masyarakatnya bersatu, Pak. Waktu jadi sekdes sudah pernah dicoba. Sudah. Tapi kira-kira 6 tahun sudah berlalu, berubah nggak mereka? Enggak, kemungkinan. Sampai sekarang ya? Iya, dia orang sudah bilang kalau ibu jadi kades, Bu, kami
ikut apa yang ibu mau, seperti ke belakang kemarin Bu. Begitu ya. Iya, Tapi jumlah penduduk yang baru juga tambah banyak juga ya? banyak. Banyak. Kira-kira mereka kenal sama Ibu Suyat? Kenal. Kok bisa? Kan Ibu nggak di desa lagi. Biar nggak di desa, karena saya sering jalan-jalan ke situ Pak, sering jalan-jalan sore juga. Ya. Diarang kalau manggil saya bukan Ibu Suyat, bukan apa-apa, saya dipanggil sebagai Ibu Carik. Ibu Carik ya? Iya. Itu bahasa dari Jawa. Jawa. Kalau orang Jawa nggak kenal. Kalau Iya. ditanya saya, Carik itu sekdes. iya. Kalau ditanya nama saya nggak tahu. Oh. Kalau Ibu Carik dia tahu. Nah, itu gimana nanti kira-kira? Kan mereka nggak tahu nih nama Ibu. Tapi di kertas suara kan nama Ibu loh. Iya. Mereka nggak, tapi nggak ada kan tulisannya di kertas suara itu, tulisannya Ibu Carik, nggak ada. Memang nggak. Kira-kira gimana? Diarang Nggak hal khawatir mereka nggak milih Ibu. nggak khawatir kalau orang Jawa Bu, Pak. Kenapa? Dia sudah datang ke rumah saya. Oh, nggak, maksudnya mereka tahu nggak nih namanya Ibu Suyat nih? Kan nggak ada di kertas suaranya Ibu Carik, yang ada Suyat nih. Dia mengenal wajah saya Pak. Di mana-mana masyarakat saya tahu wajah saya. Tahu ya? Iya. Jadi fotonya nanti pas di tengah ya. Di tengah. Pas di tengah, satu-satunya perempuan ya. Iya. Mudah diingat, Iya. mudah dikenal ya. Iya. Bu Suyat. Kalau seandainya Ibu kondisi saat ini ditanya oleh masyarakat, Ibu Carik, Ibu Suyat, kalau Ibu jadi kades, sebetulnya Ibu mau ngapain? Ibu mau ngapain ini katanya kan? Kami pengen tahu dong visi misi Ibu Carik ini, Ibu Suyat ini apa? Karena kalau nanti seandainya terpilih, Iya. bukan lagi Ibu Carik panggilannya kan pasti Ibu Kades. Iya, ya. Ada visi misi yang akan dibawa Bu. Ada Pak. Visi saya yaitu bersama membangun desa Gunung Pelawan menuju desa super mantap, yang artinya semangat untuk pemerintah bersih, mandiri, agamais, nasionalis, transparan, adil dan profesional, berlandaskan kesetaraan, adat dan pembangunan yang merata. Wih, ini ngeri kali nih. Super mantap. Wah, ini agak-agak ngeri juga ya enggak? Super mantap. Oh, kalau dalang itu adalah dalang ki mantap ya enggak? Iya. Ya. Jadi ini super mantap Ya, ya. visi saya. Visi ya. Kira-kira kan visi ini kan sesuatu yang harus dicapai, Iya. yang harus diraih. Iya. Kalau Ibu berhasil duduk menjadi kades Gunung Pelawan, terkait dengan itu kan harus ada misinya nih. Bagaimana cara mencapai itu? Misinya untuk mencapai yang sekian panjang tadi, visinya tentu panjang juga. Iya, ya. panjang. Misi saya Pak, Ah, mewujudkan pemerintah desa jujur dan berwibawa, mengambil keputusan cepat dan tepat. wes, ini jujur dan berwibawa, mengambil keputusan cepat dan tepat. Iya. Memang salah satu indikator penilaian pemimpin kan berani mengambil keputusan. Iya. Tapi kalau lihat gestur, aura maupun cara ngomongnya, Ibu berani mengambil keputusan Berani Pak. dan membuat pemerintahan menjadi berwibawa. Iya Pak. Walaupun perempuan ya, Iya. tidak kalah dengan laki-laki. Tidak Pak. Oke. Yang kedua Bu, kira-kira apa misinya ini? Meningkatkan prioritas dan peran serta fungsi seluruh perangkat desa. Seandainya Ibu jadi kades, kira-kira perangkat ini mau dipertahankan atau diganti? Kalau bisa setengah diganti, setengah ditahankan Pak. Wah, setengah-setengah juga ini ya. Iya. Agak gugup-gugup juga di perangkat Bu kalau dengar Ibu ini Bu.
Agak gugup-gugup juga. Saya ingin meratakan Pak. Itu kan hanya dari dusun air anget banyaknya pekerja kantor itu. Kalau bisa saya inginnya dari setiap dusun 1 orang. Itu kan adil merata kan Pak. Tetapi kan harus melihat kompetensinya juga, Di situ kemampuannya juga. kemampuannya banyak Pak. Di situ kemampuan itu tuh masyarakat desa itu ada memang kemampuannya lebih bagus dari perangkat desa yang ada sekarang. Dan berminat. Berminat Pak. Dia mohon kalau Ibu jadi kades Bu, kami akan masuk lagi ke kantor desa. Oh, dulunya sudah Pernah di kantor desa keluar. Iya. Oh, Karena tidak sanggup gitu Begitu. dalam keadaan situ Pak. baik. Yang ada ini berarti setengah-setengah menurut Iya. Ibu ya. Iya. Kebetulan kalau pemerataan saya rasa RT Kadus juga kan sudah menjadi perangkat, sudah Iya. keterwakilan. Iya. Baik, yang ketiga apa ini Bu misinya? Misinya yang ketiga itu Pak, ingin kejujuran dan musyawarah mufakat dalam penentuan kebijaksanaan desa dan kehidupan sehari-hari bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Kejujuran dan musyawarah mufakat ya. Dalam penentuan mengambil kebijaksanaan desa. Berarti dalam setiap mengambil keputusan Ibu nantinya akan mencoba melalui mekanisme musyawarah ya. Iya. Tidak tiba-tiba ambil keputusan. Ya, tidak. Tidak. Oke, ini memang sangat demokrasi ya. Lanjut Bu. Yang keempat yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa Gunung Pelawan. Dalam karakteristis kebutuhan masing-masing wilayah itu gimana yang harus kita ikuti dalam program prioritas desa. Kalau menurut Ibu sekarang belum rata pembangunannya. Belum. Kenapa? Hanya dusun-dusun tertentu. Dusun yang paling banyak bangunannya di dusun air anget, tapi tidak digunakan secara kolektif kayak gitu Pak. Banyak pembangunan di dusun air anget yang paling banyak. Kalau desa-desa dusun-dusun lain belum merata Pak. Kan dusun air angetnya dusun Ibu juga kan? Iya, memang dusun saya. Tapi memang tidak merata Pak. Kasihan kan gak bangunan yang tidak digunakan. Oh, mubazir. Mubazir ya. Itu salah perencanaan atau memang yang memanfaatkannya nggak mau? Yang memanfaatnya nggak mau. Kenapa kira-kira itu Bu? Kita nggak tahu Pak masyarakat bagaimana maunya. Harusnya perencanaannya sudah memikirkan Iya, itu ya. iya. Oke, lanjut Ibu, misi yang selanjutnya. Misi yang kelima yaitu memaksimalkan sistem usaha mandiri. Misalnya Pak ya, dalam BUMDes itu kan Iya. diusahakan mandiri dan untuk meningkatkan BUMDes juga untuk menambah peningkatan penghasilan asli desa kan Pak PAD. Berarti kemandirian BUMDesnya ini akan disupport ya. Iya. Baik itu profesionalisme pengelola Iya. maupun permodalan. Iya. Berarti dari dana dari APBDes akan mengalokasikan buat mensupport permodalan dari BUMDes ya. Iya. Kalau sekarang Gunung Pelawan menurut Ibu ada BUMDes? Ada. Jalan. Cuman jalannya dari tenda, misalnya penghasilan dari tenda, dari organ Tapi ada ya? ada. Oke, ini berarti akan dimaksimalkan lagi ya. Mungkin ditambah lagi ya badan usahanya ya, bidang usahanya ditambah lagi. Iya. Lanjut Ibu Suyat. Keenamnya itu meningkatkan produktivitas di masyarakat, misalnya untuk produktivitas keterampilan Pak kayak gitu. Oh, berarti ada beberapa program lain yang agar masyarakat lebih produktif ya. Kira-kira menurut Ibu selama ini ada nggak sektor-sektor yang memang belum terangkat atau belum tersentuh oleh perhatian pemerintah desa, tetapi sebetulnya itu potensi yang luar biasa? Ada Pak. apa contohnya ini Bu? Semisalnya kan Pak, kolam-kolam bekas tambang itu kan dapat kita gunakan kayak gitu. Dan kan situ kan ada pembuatan
sapu sabut kelapa Pak. Ada di sana sekarang? Ada, banyak Pak. Oh, itu pengrajinnya ya? Perajinnya, ya, Itu keterampilan. memang pribumi kita atau dari luar? Dari etnis Cina. Oh, di Tionghoa ya. Itu ini pada 19 ya? Iya, Oke, selama ini belum disentuh juga oleh pemerintah desa. belum. Oke. Lanjut Ibu. Yang ketujuh Pak, saya ingin meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat. Ya, kedelapan itu saya mengoptimalkan Pak potensi desa melalui program desa wisata dan Pokdarwis. Memangnya Gunung Pelawan ada wisata? Banyak Pak. Apa contohnya? Contohnya Pantai Pejem Pak. Itu kan bukan nggak bagus Pak, bagus air angan yang ada di 14 Pak. Kemarin itu bagus Pak, tapi dirusak oleh pendambang TI. Sebenarnya itu yang paling mantep Pak di air angan itu lah. Air anget ya? Iya, ada juga air terjun, ada 2 Pak di Gunung Pelawan dan di daerah Benak. Berarti selama ini memang belum terfikirkan ke arah sana ya? Sebenarnya sudah Pak. Terus Kita kan ngajak pemuda-pemudi di situ untuk membersihkan. di saat Ibu menjadi sekdes itu udah pernah dimulai? Sudah, saya ajak anak-anak muda yang dari kelompok Vespa Pak. Sedangkan yang di daerah Benak Pak lebih bagus sebenarnya Pak. Apa itu? Air terjunnya. Air terjun Benak. Iya, Benak. Berarti ini memang belum disentuh sama Belum sekali. tersentuh sama sekali. Jadi Ibu salah satunya akan mencoba Mencoba ya, membangkitkan wisata melalui Pokdarwis ya, Ya, kelompok Pokdarwis. sadar wisata. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa dilaksanakan seandainya Ibu terpilih. Iya. Lanjut Bu. Yang ke-9 Pak, itu menanamkan nilai-nilai religius ya Pak, untuk adat istiadat di desa Gunung Pelawan Pak. Yang ada di desa Gunung Pelawan, misalnya meningkatkan pendidikan formal dan non formal dan meningkatkan program spiritual adat istiadatnya di situ Pak. Kira-kira ini adat yang mana Bu? Kan ada beberapa, terus masa ada beberapa suku, ada beberapa etnis, ada beberapa agama. Kira-kira mau per suku, per etnis atau per agamanya atau gimana ini sebetulnya? Kita cuma di situ adat istiadatnya cuma satu aja yang kuat sekarang Pak, Ya. yaitu dengan suku Lum Pejem. Oh, suku Lum Pejem. Berarti fokus kepada mempertahankan, Ya. mengembangkan, mengenalkan, mengangkat dari adat istiadat suku Lum. Jadi suku Lum dianggap sebagai salah satu aset yang ada di desa Gunung Pelawan. Ini memang harus butuh keseriusan Ibu. Iya. Ya, tidak bisa hanya sekedar diletakkan pada visi misi di saat sebagai pencalonan, tapi memang harus dilaksanakan dan dikerjakan. Iya Pak. Ada yang lain terkait dengan misi yang tadi? Apa khusus untuk dipejam saja? Kalau saya maunya misalnya khusus etnis Cina juga kalau kita bisa kan Ya. diadakan misalnya barongsai kan Pak, kan lebih bagus kan di situ. Begitu ya. Untuk wisata kan Pak. Begitu ya. Iya. Oke, lanjut Bu. Misi yang keberapa? Ke-10 ya? Ya, yang ke-10 Pak, saya inginnya itu kerjasama sama pemerintah daerah Ya. untuk misalnya mendekatkan kita dengan pengusaha agar dapat menambah perekonomian desa, perekonomian masyarakat desa Gunung Pelawan Pak. Memperdekatkan misal bersifat, misal kita ke pengusaha minta mendekatkan ya. CSR ya? Iya. Ini pada CSR ya? Iya. Saya lihat memang Gunung Pelawan banyak juga investor yang melirik ya. Banyak. Masuk salah satunya Gunung Pelawan punya wilayah perkebunan Perkebunan ya, PT Sawit. Sawit Gunung Pelawan Lestari ya. Ya. Mudah-mudahan bisa maksimal. Lagi Bu? Yang ke-11 yaitu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk penetapan hak-hak masyarakat adat yang ada di desa Gunung Pelawan Pak. Ini kembali ke Pejem lagi Pak. Iya. Kenapa hak-hak adatnya? Hak adatnya banyak sudah terlupakan oleh masyarakat. Oh, mungkin tanah adat ya, hutan adat. Ya, hutan adat
itu sudah dikelola, banyak dikelola, nggak dipertahankan lagi. Tidak dipertahankan. Iya. Ini harus dipertahankan berarti. Iya. Harus dikembalikan haknya mereka. Iya. Di situ kan banyak udah dapat menghasilkan madu pelawan, Pak. Sebetulnya. Tapi sekarang Masih juga. masih ada. Masih ada. Berarti salah satu penghasil madu pelawan itu memang ada di Gunung Pelawan ya. Ada di Gunung Pelawan, Iya, yaitu di kalau dipikir-pikir dusun, memang- desa Pejem, dusun Pejem. Kalau dipikir-pikir memang sesuai namanya ya, Gunung Pelawan. Harusnya ada madu pelawan dari Memang sana. ada madu pelawan, Pak. Kemarin kita waktu acara Nuju Jerami Ada ya. ada Asli tapi kan. asli Oke. Yang terakhir apa? meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam sebagai ujung tombak memajukan desa Gunung Pelawan, Pak. Oke, ini menarik Bu. Karena yang berbicara adalah perempuan. Iya. Biasanya kan yang berbicara itu adalah bapak-bapak, pria, Iya. laki-laki. Berbicara ada porsinya perempuan. Sekarang perempuan berbicara perempuan. Iya, Pak. Kira-kira itu gimana? Apa enggak pilih kasih nih? Memang harus ada, selama ini perempuan di Gunung Pelawan kurang diperhatikan. Benar, Pak. Kenapa itu? Nah, ini Perempuan. karena ini yang berbicara perempuan langsung nih ya. Ini akan Karena menjadi perempuan menarik. di desa kita itu kan banyak yang misalnya punya itu kegiatan di rumah itu membuat misalnya hasil produksi sendiri, tapi nggak ada perhatian misal untuk membantu perempuan itu lebih maju lagi. Jangan tidak semaju ini kan Pak, jadi susah jadi Pak. Kita kan masyarakat banyak mengeluh sama saya, kok setiap kali ada kegiatan apapun lelaki yang banyak diutamakan, perempuannya kapan? Tapi kira-kira kalau nanti kadesnya perempuan, jangan-jangan dibalik lagi, malah laki-laki yang nggak diberi kesempatan. Nah ini gimana Enggak, ini? Pak. Enggak. Nanti orang khawatirnya karena yang jadi kadesnya perempuan dibalik sama kadesnya, ya enggak? Laki-laki ini yang di-cut, yang tidak diberi kesempatan. Tidak ya. Terkait dengan pemuda, saya selalu semangat jika berbicara tentang pemuda. Iya Pak. Karena maju atau tidaknya, berhasil atau tidaknya negara ini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bisa dilihat dari pemudanya sekarang. Iya Pak. Kalau pemudanya tidak diberikan kesempatan, tidak dipersiapkan dengan matang, yakinlah bahwa kita sedang membawa negara ini menuju kegelapan ataupun menuju ke dalam jurang. Iya. Kira-kira program yang akan ditawarkan kepada pemuda seperti apa? Saya akan mengajak pemuda-pemuda untuk menggunakan kolong-kolong bekas TI itu untuk membuat perikanan di situ, Pak. Wow, budidaya perikanan. Budidaya perikanan, dan saya pun akan mengajak pemuda-pemuda di situ untuk membangun semisalnya rumah makan, misalnya yang dekat air kan, Pak. Oh. Bikin saung dalam kolong kayak gitu. Wisata ya. Ya wisata, bisa menghasilkan uang untuk pencarian dia orang kan, Pak. Kira-kira mau nggak pemudanya? Pemudanya ini lebih banyak mau pergi ke tambang nanti. Kalau pemuda yang saya lihat sekarang Pak, memang mau kalau diajak kayak gitu Pak. Mau. Tinggal diberikan ruang dan kesempatan. Iya, ruang dan kesempatan. Begitu. Baik, saya rasa misinya cukup jelas lah ya. Misinya cukup jelas. Panjang lah. Ya, cukup panjang ini. Iya. Harapan semua orang, harapan masyarakat Gunung Pelawan, seandainya terpilih ya harus dilaksanakan. Iya, siap-siap Pak. Tidak hanya diucapkan di sini, tidak hanya menjadi deretan kata-kata pada visi misi. Kalau untuk pemuda pun saya sudah siap lahan-lahan yang untuk dikelola lahan pemuda. juga sudah disiapkan. Sudah. Wow, keren. Ini kata wong blinyu bedepi. Iya. Baik, Ibu Suyat, calon kepala desa Gunung Pelawan nomor 3. Iya. Satu-satunya perempuan sebagai calon kades sekecamatan Blinyu. Saya mendapatkan informasi, mendapatkan data, kebanyakan oknum kades ini kan merasa saya kan dipilih masyarakat, jadi nggak harus terlalu tunduk lah, nggak harus terlalu patuh lah sama kecamatan.
Saya punya daerah otonom sendiri, desa boleh mengelola wilayahnya sendiri, dana saya lebih besar dari kecamatan. Ya, Pak. Kira-kira kalau seandainya Ibu selaku calon kades nomor 3 ini terpilih menjadi kades, kira-kira masih mau kerjasama atau bersinergi dengan kecamatan nggak? Mau, Pak. Sebab kepala wilayah di kecamatan kan memang camatnya ya, Pak. Jadi kita harus bersinergi, Pak, sama kecamatan. Tapi ngapain juga kan, camat kan pejabat karir, ditunjuk bupati kapanpun bisa dimutasi. Iya. Ya nggak, sedangkan kades ya kalau sudah menang positif 6 tahun, nggak ada yang bisa ganggu gugat Iya. itu. Karena itu asli dipilih langsung oleh masyarakat. Iya. Itu gimana? Nggak mungkin apa kita sebenarnya kan nggak mungkin harus desa semua yang anu kan, Pak. Harus percaya juga dengan kecamatan, Pak. Kalau bukan dari kecamatan, dari mana kita bisa menyelesaikan semua masalah kita? Begitu. Iya. Baik. Baik, Ibu Suyat, kondisi yang sudah dalam persiapan matang ya, Iya. mau menuju hari H. Kondisi ini Ibu kan pasti jadwal penuh, Iya. capek, jenuh lah, mungkin stres juga kan. Iya. Selama ini dengan siapa bertukar pikiran atau sharing atau saling curhat lah untuk menguatkan perjuangan ini? Saya sharing dengan tokoh masyarakat, Pak. Juga dengan pemuda-pemuda banyak berkumpul dengan saya karena anak saya juga ada anak mudanya di rumah. Oh, berarti anaknya juga support ya? Support, semua anak saya support, Pak. Support ya. Saya ini menyalon jadi kepala desa, walaupun saya diberhenti dari ASN, anak saya juga nyepot, Pak. Tapi sekarang nggak berhenti kan? Enggak, Dikasih cuti kesempatan, ya? dikasih kesempatan untuk cuti. Berarti jadi kemarin awalnya kalaupun harus berhenti tetap maju. Tetap maju, Pak. Saya sudah bulat tekad saya, Pak. Wow, ini ngeri-ngeri sedap juga ini ya. PNS sudah pasti, Ya, tapi kalaupun seandainya kemarin dikasih pilihan berhenti PNS karena nyalon, tetap pilih nyalon ya? nyalon. Saya Keluar ditanya, PNS. ya, saya ditanya Pak Bupati waktu menghadap untuk minta surat izin. Saya langsung ngomong, Pak, saya bersumpah di atas Al-Quran, Pak, tetap saya bulat untuk mencalon jadi kepala desa. Oh, ini. Biarpun apapun rintangannya. Oh, luar biasa ini. Resikonya jelas kan? Iya. Tidak terpilih tumbang. Iya. Selesai ya, tidak Iya, terpilih. selesai. Ini luar biasa, luar biasa. Baik, Ibu Suyat. Di sesi terakhir ini saya persilakan Ibu Suyat menyapa seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat Gunung Pelawan, terkhusus lagi mereka masyarakat Gunung Pelawan yang punya hak suara. Silakan Ibu sampaikan kepada mereka, jangan lupa 13 Oktober 2021 datang ke TPS, gunakan hak suaranya. Ya, silakan. Untuk masyarakat Gunung Pelawan yang saya cintai, datanglah ke TPS pada tanggal 13 Oktober untuk pemilihan kepala desa. Aji-aji, ako-ako, Aceh, jangan lupa Mbak, Mbok, dan masyarakat yang lain, pemuda-pemudi, Mas, juga saya harapkan untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Jangan tidak datang untuk ke TPS, dan berilah kesempatan untuk mencoblos. Coblosnya nomor berapa ini? Saya harap Aceh-Aceh, ibu-ibu, bapak-bapak, juga mas-mas, mbak, coblos saya dengan angka nomor 3. Iya, mudah-mudahan mereka yang mendengarkan bisa kenal, paham, karena mudah mencirinya ya. Mudah. Ya, di tengah-tengah sendiri perempuan. Ya. Ya, pernah saya didatangi Aji sama orang tua-tua di situ. Bu, kita kan nggak tahu baca, Bu. Oh, ada Ibu ya. ada datang ke rumah. Ibu nomor berapa, Bu? Saya yang paling tengah, saya yang pakai jilbab, itulah dikirim. Anu, Bu, aku bilang sama ibu-ibu tua-tua yang di situ. Oke. Baik, Ibu Suyat, waktu juga yang harus memisahkan kita. Iya. Kami dari Ngopi Batok hanya bisa berdoa
Amin. Karena kami semua kru di sini juga tidak punya hak suara di Gunung Pelawan. Iya. Tapi kami berdoa mudah-mudahan Ibu Suyat diberikan kemudahan sampai hari H dan diberikan yang terbaik pada hari H-nya nanti. Kalaupun seandainya terpilih, kami akan mengundang kembali ke Ngopi Batok, minimal untuk menyampaikan program 100 hari pertama. Iya. Ya. Siap Bu ya? Siap Pak. Baik, saya rasa perjumpaan kita di Ngopi Batok kita sampaikan selesai sampai di sini terlebih dahulu. Kami dari Ngopi Batok sekali lagi mengucapkan semoga sukses dalam perjuangan ini. Satu-satunya keterwakilan perempuan pada Pilkades serentak di Kecamatan Belinyu ini, semoga ini mencatat sejarah. Amin. Untuk ya Rabbal Alamin. Desa Gunung Pelawan dan Kecamatan Belinyu. Wallahu muwaffiq illa awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.